Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadabbur wa tadhkir wa naf'a wa intifa' wa ifadah wa istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa du'a ila al-huda wa tilalata 'ala al-khair ibtigha' wajhillahi wa qurbihi wa thawabihi. Ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim, iftah alaina fathan qariban ya arhamar rahimin. Subhanakallahumma la anwa subhanaka la anwa lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ba'd. Kita akan melanjutkan pembahasan yang kita berhenti di tengah-tengah, yaitu pembahasan berkenaan dengan macam-macam najis dan cara mensucikannya. Sebelumnya kita telah membahas beberapa perkara-perkara najis dan cara mensucikannya, yaitu najasah mutawasitoh dan najasah mukhaffafah. Atau baru najasah mukhaffafah atau minggu lalu lepas. Baru mukhaffafah. Hari ini mutawasitoh dan selanjutnya. Oke. Ya baiklah. Wa yushtaratu wa la yushtaratu. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa yushtaratu fi ghuslil mutanajjisi wurudul ma'i alayhi in kana qalilan fa in ukisa lam yakfur. Amma al-kathir fala farqa baina kaunil mutanajjisi waridan aw mawrudan wala yu'fa an syai'in minal najasat illa al-yasir minad dami wal qayhi fa yu'fa anhuma fi thawbin aw badanin wa tasihhu as-salatu ma'ahuma wa illa ma ay syai'in la nafsa lahu sa'ilatun kadubabin wa namlin idza waqa'a fil ina'i wa mata fihi fa innahu la yunajjisuhu. Wa fi ba'din nusakhi idza mata fil ina'i wa afhama qawluhu waqa'a ay bi nafsihi annahu law turiha ma la nafsa lahu sa'ilatun fil ma'i' darra wa huwa ma jazama bihi ar-Rafi'i fi asy-syarh as-saghir wa lam yata'arrad li hadhihi al-mas'alah fi al-kabir. Wa idza kathurat maitatu ma la nafsa lahu sa'ilatun wa ghayyarat ma waqa'at fihi najjasathu wa idza nasha'at hadhihi al-maitatu min al-ma'i'i kadudi khallin wa fakihatin lam tunajjishu qat'an wa yustasna ma'a dhukira huna wa yustasna ma'a ma dhukira huna masailu madhkuratun fil mabsutati sabaqa ba'daha fi kitab at-taharah wal hayawanu kulluhu tahirun illa al-kalba wal khinzira wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima ma'a hayawanin tahirin wa ibaratuhu tasduqu bi taharati ad-dudil mutawallidi minan najasah wa huwa kadzalik. Wal maitatu kulluha najisatun illa as-samaka wal jarada wal adami wa fi ba'din nusakhi wa ibn adam ay maitata kullin minha fa innaha tahiratun wa yuksalul ina'u min ghulughil kalbi wal khinziri sab'a marrat bima'in tahur ihdahunna mashubatun biturab. At-tahuri ya'ummul mahallal mutanajjis fa in kana al-mutanajjisu bima dhukira fi ma'in jarin kadir kafa mururu sab'i jiryatin alayhi bila ta'fir. Wa idza lam tazul 'ainun najasatil kalbiyyah illa bi sittin mathalan husibat kulluha ghaslatan wahidatan wal ardu turabiyyatu la yajibu at-turabu fiha 'ala al-asah. Wa yughsalu min sa'irin ay baqi an-najasati marratan wahidatan wa fi ba'din nusakhi marratan ta'ti alayhi wa thalathu wa fi ba'din nusakhi wa thalathatu bitta'i afdal. Wa'lam
أي غسالة النجاسة. Wa'lam anna. واعلم أن غسالة النجاسة بعد طهارة المحل المغسول طاهرة إن انفصلت غير متغيرة ولم يزد وزنها بعد انفصالها عما كان بعد اعتبار مقدار ما يتشربه المغسول من الماء. هذا إذا لم يبلغ كلتين، فإن بلغهما فالشرط عدم التغير. ولما فرغ المصنف مما يطهر بالغسل شرع فيها يطهر بالاستحالة، وهي انقلاب شيء من صفة إلى صفة أخرى. فقال فإذا تخللت الخمرة وهي المتخذة من ماء العنب محترمة كانت الخمرة أم لا؟ ومعنى تخللت صارت خلا، وكانت صيرورتها خلا بنفسها طهرت أو طهرت. طهرت. وكذا لو تخللت بنقلها من شمس إلى ظل وعكسه. وإن لم تخللت الخمرة بنفسها وإن لم تتخلل الخمرة بنفسها بل خللت بطرح شيء فيها لم تطهر. وإذا طهرت الخمرة طهر دنها تبعا لها. Baik. Jadi setelah minggu lepas kita membahas masalah cara membersihkan atau mensucikan najasah mukhaffafah, kemudian masuk ke najasah selanjutnya yaitu najasah mutawassithah. Faqal wa yushtaratu fi ghuslil mutanajjisi tentu fi ghuslil mutanajjisi itu syaratnya di sini disebutkan wurudul ma'i alaihi. Artinya apa? Wurudul ma'i itu artinya maknya itu atau airnya itu warid, bukan maurud. Kita ada air itu waroda yaridu. Waroda yaridu itu bisa kita artikan datang. Oke? Waroda yaridu itu bisa kita artikan datang. Jadi air itu datang kepada najasah, bukan maurud, bukan najasah yang datang kepada air. Artinya apa? Artinya di sini disyaratkan yang namanya air itu mengalir di atas najasah itu. Oke? Wa yushtaratu fi ghuslil mutanajjisi wurudul ma'i in kana qalilan. Ini apabila apabila air itu adalah air yang sedikit. Oke, yaitu duna qullataini. Oke, maduna qullataini. Kalau misalnya airnya sedikit, maka disyaratkan untuk apa? Disyaratkan untuk wurudul ma. Artinya maknya itu an yakuna waridan. Airnya datang, bukan najisnya yang datang ke air. Kalau najisnya datang ke air itu gimana? Misalnya ini air, ya kan? Ini air, kemudian benda najis itu kita masukkan ke dalam air. Ini berarti airnya maf'ul dia. Artinya dia maurud, dia didatangi oleh najasa. Maka kalau airnya sedikit macam ini, maka airnya menjadi najis. Kenapa? Karena alma al-qalil itu tidak mempunyai kuwatud dafa. Tidak mempunyai kuwatud dafa. Artinya tidak dapat membela dirinya sendiri dari najis. Oke? Tapi dia mempunyai kuwatur rafa. Kuwatur rafa itu artinya dia mempunyai kekuatan untuk menghilangkan najis dengan syarat dalam keadaan dia mengalir. Nah, dalam keadaan dia mengalir. Karena kalau misalnya kita masukkan begitu saja langsung semuanya najis. Tapi kalau dia mengalir, itu artinya airnya itu mengalir, berarti najasah itu kita boleh katakan dia diserang oleh air bertubi-tubi. Artinya air yang pertama kali datang
yang pertama kali kena najasah dia najis. Kalau najasahnya belum hilang, ya kan? Datang lagi air setelahnya, artinya ada jaroyatil ma di situ, ya kan? Ada aliran air. Yang mana yang pertama mungkin tak boleh menghilangkan, yang kedua tak boleh. Artinya sedikit demi sedikit air najasah itu menjadi hilang. Nah, oleh karena itu kalau airnya sedikit itu harus warid airnya, harus ada yang namanya wurudul ma, an yakunal ma waridan. Tapi kalau misalnya airnya banyak, ya kan, airnya banyak, fauqa kullatain, ya kan, airnya banyak, maka tidak disyaratkan wurudul ma. Hatta walaupun airnya itu maurud, artinya kita masukkan najasah itu ke dalam air, maka najasah itu tetap menjadi suci apabila hilang najasahnya, ya kan, menjadi suci. Dan air itu tidak menjadi najis dengan syarat dengan syarat tidak berubah atau airnya itu tidak berubah sifat-sifatnya karena najasah itu tadi. Tapi kalau misalnya kita masukkan ke dalam air yang banyak, kemudian ternyata air yang banyak itu berubah sifat-sifatnya, berarti air yang banyak itu pun juga jadi najis. Paham ya? Jadi ini syarat untuk Untuk air yang sedikit. Nah, wa yustaratu fi ghuslil mutanajjisi wurudul ma'i alaihi. Tentu bila dia disebut nanti ketika najis mutawasitoh ini atau semua najis, ya kan, bila dia disebut suci kalau misalnya sudah hilang Sudah hilang jirem dan ausofnya. Sudah hilang jirem dan ausofnya. Jiremnya hilang, raihahnya hilang, launnya hilang, dan ta'amnya juga hilang. Kecuali apabila terjadi ta'asur atau ta'adzur sebagaimana yang kita jelaskan di minggu lepas. Oke? Nah, kemudian apa hukum airnya nanti akan dibahas di akhir bab, yaitu berkaitan dengan ghusalah. Makanya Syekh Bajuri mengatakan di sini ini mestinya dibahas di bab ghusalah nanti, bukan dibahas di sini. Oke? Jadi itu wa yustaratu fi ghuslil mutanajjisi wurudul ma'i. Ini apabila airnya adalah air sedikit, in kana qalilan. Adapun kalau airnya banyak, cukup dengan kita masukkan di dalam air itu, kemudian kita bersihkan sampai hilang ainnya, maka najis itu menjadi suci selama najis itu menjadi suci selama selama air yang banyak itu la yataghayyar. Ausofnya tidak la tataghayyar. Tapi kalau misalnya kita masukkan najasah ini ke dalam air yang banyak, kemudian kita basuh ke situ, ya kan, kita bersihkan ke air yang banyak itu, kemudian berubah sifat dari air yang banyaknya ini karena najis, bukan karena perkara lain. Artinya mungkin bisa jadi berubah tapi bukan karena najis. Misalnya berubah menjadi warna kotoran karena misalnya kita bersihkan adalah sesuatu yang kotor, misalnya seperti selipat, oke, atau sandal, kita sebut sandal, oke, itu kan kotor dia, ada tanah-tanahnya. Sedangkan kita nak sucikan, ketika kita masukkan ke dalam air yang kathir, ya kan, air yang banyak, maka akan berubah airnya. Nah, kita lihat berubahnya ini berubah karena najasah karena kotoran. Kalau berubahnya karena kotoran berarti tidak najis. Kalau berubahnya karena najasah berarti najis. Nah, cemana kita tahu berubahnya ini karena najasah atau karena kotoran? Nah, kita dapat membedakan antara sifat-sifat najasah dan sifat-sifat kotoran itu tadi. Ya kan, kotoran baunya seperti apa? Maksudnya kotoran itu seperti tanah dan lain sebagainya atau debu. Ya kan, warnanya seperti apa, baunya seperti apa, rasanya seperti apa, kita tahu. Najasah juga kita tahu. Maka bisa dibedakan. Nah, tentunya kalau kemudian ragu, ya kan, ragu ini sebenarnya misalnya warna najasah dan kotorannya sama, dan kita ragu apakah ini berubah karena warnanya ini berubah karena najasahnya atau karena kotorannya. Nah, di sini apa hukumnya? Hukumnya berarti kita syak.
Syakakna fi tanajjusil ma. Nah, wa nahnu qaidahnya apa? Al-qaidah la nunajjisu bisyak. Kita tidak pernah menghukumi sesuatu dalam keadaan syak, dalam keadaan ragu. Apa maksud syak? Syak itu artinya tidak 100% yakin. Ya kan? 99 sampai 0% itu namanya apa? Namanya syak. Ya kan? Di dalam masalah ini. Maka syak di dalam kitab fikih itu ghalibnya dimaksudkan muqabil apa? Muqabil al-yakin. Ya kan, muqabil al-yakin. Artinya masuk di dalam syak ini apa? Adzan wa syak wal waham wa al-jahl. Oke? Mafhum ya? Nah, artinya selama kita tidak yakin 100% bahwasanya air ini berubah karena najasah, ya kan, karena tadi mungkin ada kesamaan antara najasah dan kotoran sifatnya, maka kita tidak hukumi bahwasanya air itu menjadi najis, kecuali kemudian dapat kita bedakan dengan sifat-sifat lain, misalnya baunya bau najasah. Nah, berarti airnya berubah menjadi najis. Kalau airnya najis berarti yang kita bersihkan dengan air banyak ini menjadi tidak suci. Nah, malah jadi menyebar najisnya. Sama seperti kita memasukkan air ke dalam memasukkan najasah ke dalam air yang sedikit. Nah, jadi koinnya seperti itu. Artinya koin wa in kana qalilan ini tidak melulu, artinya tidak selalu bila kathir airnya itu kemudian bisa otomatis mensucikan walaupun yatagoyar. Kalau yatagoyar airnya kalau misalnya air kathir itu yatagoyar, maka tidak dapat membersihkan atau tidak mensucikan mahal yang mutanajis itu tadi. Nah, oke, itu. Nah, artinya kalau misalnya najasah itu tadi dapat menyebabkan berubahnya air yang kathir, karena misalnya najasahnya juga kathir, ya kan, dan prediksi kita ini akan mengubah sifat air, maka air yang banyak itu pun harus disyaratkan warid juga, ya kan, untuk supaya dapat mensucikan najasah tersebut. Oke, wa yustaratu fi ghuslil mutanajjisi wurudul ma'i 'alaihi in kana qalilan. Fa in akasa artinya apa? Fa in akasa, kalau dia balik, artinya dia jadikan air ini maurud, didatangi oleh najasah, bukan mendatangi najasah. Artinya air ini tidak mengalir, air ini diam, kemudian najasah itu masuk. Nah, fa in akasa lam yathur, maka najasah tersebut tidak suci. Oke. Biasa terjadi kayak mana ini? Ketika kita membasuh pakaian menggunakan mesin basuh. Mesin basuh ini ada banyak model, nah, kan? Ada misalnya di sini guna mesin basuh apa? Auto. Sebenarnya perbedaannya bukan boleh dibedakan di auto atau tak auto. Tak, dia auto pintu depan atau pintu atas. Oh, pintu atas. Kalau menurut Ana pintu atas sama aja, karena pertanyaannya air itu, ya kan, kalau misalnya pintu atas, apakah air itu dia mengalir ke seluruh, artinya macam hujan mengaliri semua baju, atau dia dari satu tepi saja? Artinya ketika membilas yang air masuk kemudian keluar terus, itu apakah mengenai semua baju atau tak? Kan seperti itu. Kemudian menggenang atau tak airnya? Ya kan, airnya menggenang. Kalau misalnya gini, kalau misalnya kita letak air. Nah, sekarang gini, kita jelaskan satu persatu masalah mesin basuh. Sekarang mesin basuh yang biasa, yang tutup atas, yang dia bukan auto. Oke, yang dia bukan auto. Kita artinya isi air sendiri, lepas itu tasrifnya pun juga buat sendiri, ya kan? Nah, air ini kalau kita basuh menggunakan mesin cuci ini, artinya kalau misalnya kita isi air dahulu, ya kan, kemudian kita nak basuh
baju atau pakaian yang najis. Nah, karena kita bicara tentang pakaian najis. Kalau pakaian itu tak najis, tak ada urusan. Tak nak masukkan air dulu, nak masukkan baju dulu, terserah. Ya kan? Ini kita nak cakap, kita nak masukkan pakaian najis ini terus ke dalam mesin basuh. Oke. Kalau misalnya kita masukkan air ini air dahulu, ya kan, kita masukkan air dahulu baru kita masukkan pakaian tersebut, maka otomatis air yang ada di dalam mesin basuh itu menjadi najis, ya kan, kecuali kalau misalnya kulatain, ya kan, kecuali kalau misalnya kulatain. Kira-kira nyampe nggak kulatain itu? Nggak nyampe, ya berarti mustaba'at. Kecuali mungkin di laundry yang besar, tapi tak ada yang dari atas laundry besar. Oke, nah, artinya semua air yang ada di mesin basuh itu mutanajis, dan semua baju yang dimasukkan menjadi mutanajis, dan mesin basuhnya pun menjadi mutanajis. Oke, nah sekarang kalau misalnya kita masukkan pakaian dulu, ya kan? Nah itu kan tadi surah yang pertama itu airnya an-najasah waradat 'alal ma'. Berarti airnya menjadi maurud, ya kan, dan najasahnya waridah. Oke. Nah, surah yang kedua kita masukkan pakaian dulu, ya kan, yang najis itu tadi. Baru kita masukkan air. Nah, baru kita masukkan air. Nah, pertanyaannya, apakah kemudian menjadi suci najasah tersebut kalau misalnya kita masukkan air pakaian itu dahulu baru air? Kan di sini airnya warid, ya kan, sedangkan najasahnya maurud. Oke. Nah, jawabannya adalah sebenarnya itu dilihat apakah najasahnya itu benar-benar dia karena kan dia akan air itu akan tertampung. Oke, air itu akan tertampung. Artinya air ini pun keluar dari satu sisi, ya kan, artinya mancur dari satu sisi dan mengenai satu sisi dari pakaian yang ada di dalam mesin basuh. Kemudian pakaian yang sisanya itu akan terkena air tapi dari bawah karena sudah mulai penuh. Berarti bukan dari atas. Berarti hukumnya sama seperti najasah yang yaridu alal ma. Berarti sama seperti najasah yang yaridu alal ma. Kecuali kalau misalnya air yang mengalir ini terus mengenai najasah dan najasah itu terus hilang. Tapi kalau najasah itu tak terus hilang, mutanajis juga semuanya. Jadi seperti itu. Nah, demikian juga kalau misalnya kalau misalnya tasrifnya sambil kita buka, misalnya tasrifnya sambil kita buka tasrifnya. Paham tasrifnya? Tasrifnya itu apa? Yang buat buang air, ya kan, buang air sambil kita siramkan air. Nah, sama masalahnya seperti itu. Kalau misalnya menyebabkan air itu kemudian menggenang karena air yang dari atas sangat laju, ya kan, air yang dari atas sangat kuat kemudian menggenang, artinya tak semuanya tasrif. Berarti sama aja, artinya sama seperti sama seperti bahwasanya tempat keluarnya air itu tertutup, ya kan, dilihat nanti najasahnya kena atau tidak. Kecuali kalau air itu langsung terus keluar, ya kan, terus keluar dan tidak ada yang menggenang, artinya najasah itu bersih karena air yang warid, bukan karena air yang naik dari bawah, maka itu menjadi suci. Nah, itu kalau misalnya mesin basuh yang manual. Oke, mesin basuh yang manual. Nah, mesin basuh yang manual itu pun bisa juga misalnya ketika disucikan juga ketika ketika di drain, di spin. Oke, ketika kita buat spin itu biasanya ada tempat masukkan air untuk ke spin. Oke, jadi paham tak? Nah, ada tempat masukkan air, itu tempat sebagian mesin basuh, ya, sebagian mesin basuh yang dijual di Mesir
dan yang Anda gunakan di rumah itu bisa masukkan apa? Bisa masukkan air ketika spin tengah jalan. Maka semua bagian bagian pakaian itu terkena apa? Terkena air selama apa? Selama spin berputar. Nah kan? Nah, itu bisa mensucikan apa? Bisa mensucikan najasah. Bisa mensucikan najasah karena air terus keluar. Ya kan? Tak berhenti di situ dan air mengalir. Oke? Nah, itu. Adapun kalau misalnya otomatis, kalau misalnya itu adalah pintu atas, ya kan? Kalau pintu atas hukumnya sama seperti tadi. Artinya dia ketika air masuk dia menggenang atau tak. Kemudian ketika air masuk itu mengenai semua baju atau mengenai satu bagian baju saja. Oke, mengenai najasah terus atau tak mengenai najasah terus. Artinya semuanya masih ihtimal. Artinya selama najasah itu kita tidak yakin bahwasanya dia sudah suci, maka kita tidak katakan bahwasanya najasah itu sudah suci. Oke? Nah, kemudian tentu kalau misalnya buat macam tuh kena setiap selesai basuh kena basuh semua pakaian. Artinya kalau najasah sudah pakaian itu sudah yata najas dengan bercampurnya baju baju yang najis dan yang tak najis, maka setelah mencuci kena bilas sendiri satu persatu karena semuanya sudah najis sudah. Oke? Nah, tapi kalau misalnya yang metik yang pintu depan, ya kan? Metik yang pintu depan itu airnya terus keluar biasanya. Ya kan? Air dari atas masuk, ya kan? Kemudian terus keluar dari lubang yang bawah. Ya kan? Karena tasrifnya beda. Tasrifnya itu langsung keluar dari lubang-lubangnya. Tapi yang dari depan itu yang bawah itu agak sempit. Ala hasab ala hasab mesin basuh. Intinya kita sudah tahu kaidahnya bila bila mesin basuh lagi. Bila air najasah itu suci dan bila najasah itu tak suci dengan air warid ataupun air maurud. Oke, airnya kolil ataupun airnya kathir. Oke, paham ya? Dan ini berlaku di semua masalah. Oke. Nah, amal kathir fala farqa baina an yakunal mutanajjis waridan au maurudan selama apa? Selama la yughayyir wasfal ma. Artinya an najasa ini la tughayyir al-ma. Oke? Nah. Kemudian kenapa? Karena air yang banyak itu atau al-ma al-kathir itu mempunyai kuwatud dafa' dan mempunyai kuwatur rafa'. Dapat mengangkat najasah dari dirinya sendiri dan dapat menghilangkan najasah dari benda lain. Oke. Kemudian selanjutnya wala yu'fa an syai'in minan najasat illa al-yasir minad dam wal qayh. Oke, kemudian masuk ke dalam pembahasan ma'fuat. Al-ma'fuat. Oke. Pembahasan al-ma'fuat ini masuk ke dalam 3 bab. Bukan pembahasan najis ya, pembahasan ma'fuat. Itu masuk ke dalam 3 bab pembahasan. Yaitu pertama ma'fu di dalam sholat, ma'fu di dalam air, dan ma'fu di dalam makan. Oke? Jadi ada najasah-najasah yang dia ma'fu hanya pada air sahaja. Ada yang ma'fu hanya ketika sholat sahaja. Artinya kalau misalnya terkena pakaian. Dan juga ada yang ma'fu untuk dimakan. Artinya dia sebenarnya najis, tapi ketika kita makan maka maka dia menjadi ma'fu. Oke? Nah, sebagaimana macam ulat yang ada di Fakihah atau al-khudrawat itu tadi. Nah, oke, selanjutnya wala yu'fa. Jadi ini masuk ke pembahasan ma'fuat. Dan ini tadi ma'fuat itu sama dia ada yang di air saja atau di baju saja atau ma'fu di semuanya. Ma'fu di air iya, ma'fu di pakaian iya, ma'fu di makan juga iya. Jadi tak semua najasah itu kena khusus ma'fu pada benda pada air saja atau pada pakaian saja atau makan saja. Bisa jadi najasah itu ma'fu pada semuanya. Tergantung masyakohnya ada di mana.
Kalau masyakohnya ada di air saja, maka dia ma'fu saja, di air saja. Tapi kalau misalnya dia masyakohnya itu ada di pakaian, maka dia ma'fu di pakaian saja, macam itu. Kalau misalnya ma'fu di semuanya, masyakohnya ada di semua keadaan, maka ma'fu di semua keadaan. Oke. Wala yu'fa an syai'in minan najasat, dan tidak dimaafkan, artinya tidak dimaafkan, artinya apa? Yu'fa, al-afwu di sini maksudnya apa? Apa maksud dari al-afwu? Al-afwu di sini maksudnya adalah dia tetap najis tapi hukum najasahnya tidak berlaku. Dia tetap najis tapi apa? Hukum najasahnya tidak berlaku. Tapi dia tetap najis. Oke? Nanti karena ada keadaan di mana dia pertamanya ma'fu, tapi nanti ketika dalam keadaan lain berubah menjadi tidak ma'fu. Nah, kan? Seperti itu. Ma'fu itu tadi mafhum al-afu. Jadi mafhumul afu itu apa? Bukan tidak najis, tetapi dia tetap najis, tapi apa? Tak berlaku hukum najasah itu. Oke? Artinya kalau misalnya dia masuk ke dalam air, najasah ma'fu ini masuk ke dalam air dan dia ma'fu di dalam air, maka apa? Harusnya kaidahnya najasah itu kalau masuk ke dalam air yang sedikit itu menjadi najis, ini tak menjadi najis. Kalau misalnya dia ma'fu di sholat, artinya kaidahnya bahwasanya sholat membawa najasah itu batal, tetapi karena dia ma'fu menjadi tidak batal. Nah, seperti itu. Oke, wala yu'fa an syai'in minan najasat illa liyasir, kecuali sedikit minad dam wal qayh fa yu'fa anhuma fi thawbin aw badanin wa tasihhu sholatu ma'ahuma. Oke. Berarti di sini pembahasannya apa? Fa yu'fa anhuma fi thawbin aw badanin. Berarti hanya dimaafkan di mana? Di pakaian dan badan. Berarti ini sebenarnya ma'fuwat berkaitan dengan sholat. Dia tak cakap yu'fa fi ma'. Dia cakap yu'fa fi taubin au badanin. Nah, kan? Makanya kemudian di hasyiah itu takyidatnya semuanya berkaitan dengan al-afu di badan. Oke? Nah, meskipun nanti air-air yang mengenai badan itu juga ma'fu, gitu kan? Tapi intinya afunya di sini adalah di badan. Oke, wala yu'fa an syai'in minan najasat illa liyasir minad dam wal qayh. Kita pindah ke hasyiah. Oke. Masalah dam itu ada 3. Al-hasil fi mas'alah dam itu ada 3 keadaan. La yu'fa sama sekali, la yu'fa sama sekali, la qaliluhu wa la kathiruhu, ini keadaan yang pertama. Kemudian keadaan yang kedua adalah yu'fa an qalilihi la an kathirihi. Dan keadaan yang ketiga adalah yu'fa an qalilihi wa kathirihi. Oke? Yu'fa an qalilihi wa kathirihi. Qauluhu illa liyasir ay illa in kana min mughallad fala yu'fa anhu. Nah, ini masuk ke pembahasan keadaan yang pertama, yaitu la yu'fa an qalilihi wala kathirihi. Ini dia bilang illa liyasir, illa lagi, sudah mustatna di istitsna lagi. Oke, berarti dia apa? Kalau an qalil aja la yu'fa, apalagi an kathir, min babi aula. Illa in kana min mughallad. Kemudian juga apa? In lam yata'adda bitadammuhihi. In lam yata'adda bitadammuhihi, artinya dia tidak sengaja, artinya bukan tidak sengaja. Lam yata'adda itu dia bukan menyentuh najasah itu atau mengenai najasah itu tanpa hajat. Kalau misalnya dia menyentuh najasah itu atau mengenai najasah itu tanpa
tanpa hajat berarti ta'adda bitadammuhi. Karena tadammuh itu apa? Asalnya, hukum asalnya tidak boleh kecuali lil hajah. Oke, tadammuh hukum asalnya tidak boleh. Apa itu tadammuh? Menyentuh apa? Najasa. Ya kan, menyentuh najasa itu hukumnya tidak boleh. Ya kan? Itu hukum asalnya kecuali lil hajah. Kecuali ada perlunya. Ya kan? Kecuali ada perlunya. Kalau tak ada perlunya maka haram hukumnya tadammuh bin najasa. Ya kan? Nah, seperti dokter apa misalnya dia buat operate kena bersentuhan dengan najasah yaitu dam, tapi ini lil hajah. Kan seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya di sini ada man yata'adda bitadammuhi, artinya dia sengaja menyentuh najasah tersebut, ya karena najasah yang ma'fu ini tadi dam wal qaih dan lain sebagainya, yaitu apa yang keluar dari tubuh kita dari semacam darah, nanah dan lain sebagainya. Kalau misalnya dia apa yata'adda bitadammuhi, maka juga la yu'fa an qalilihi wala an kathirihi. Kemudian juga lam yahtalit bi ajnabi. Ya kan, lam yahtalit bi ajnabi. Ini syarat yang ketiga untuk apa? Yu'fa anil qalil. Lam yahtalit bi ajnabi. Oke, nanti kita akan bahas apa itu maksud lam yahtalit bi ajnabi, nanti di situ ada disebutkan. Artinya untuk keadaan yang pertama yaitu la yu'fa an qalilihi wa an kathirihi fid dam wa nahwihi. Ya kan? Itu dengan 3 syarat. Dengan berapa syarat? 3 syarat. Yang pertama, lam yakun minal mughallab. Ya kan? Kemudian yang kedua, lam yata'adda bitadammuhi. Dan yang ketiga apa? Lam yahtalit bi ajnabi. Yang ketiga, lam yahtalit bi ajnabi. Kalau misalnya salah satu dari 3 syarat ini ada, ya kan? Karena ini syurut salbiyah. Oke, kalau misalnya syarat ini ada, artinya kalau syarat ini ada berarti jadi apa? Menjadi la yu'fa an qalilihi wala an kathirihi. Ini keadaan yang pertama. Illa in kana min mughallab. Wa kharaja bil yasir al kathir. Ya kan, wa kharaja bil bil qalil bil yasir al kathir. Berarti kathir itu juga la yu'fa, tapi dengan syarat. Ya kan, kathir itu la yu'fa tapi dengan syarat. Makanya di sini dikatakan apa? Fa in kana minasyakhsi, ada keadaan di mana kathir itu yu'fa. Ini keadaan yang kedua, yu'fa an qalilihi wa kathirihi. Oke, yu'fa an qalilihi wa kathirihi. Kapan itu? Fa in kana minasyakhsi nafsihi. Kalau darah itu atau nanah dan lain sebagainya itu adalah darahnya dia sendiri. Oke, darahnya dia sendiri, bukan darah orang lain. Oke. Walam yakun bi fi'lihi, bukan dia yang membuat dirinya berdarah. Ya kan, bukan dia yang membuat dirinya berdarah. Maksudnya gimana membuat dirinya berdarah? Nah, misalnya jerawat dia pecahkan, ya kan? Dia pecahkan, nah itu berarti kan dia melukai dirinya sendiri. Nah, itu apa? Itu apa namanya? Itu la yu'fa anil kathir, yu'fa anil qalil. Ini kita berbicara masalah syarat-syarat al-afu an kathirid dam wa qalilihi. Oke? Fa in kana minasyakhsi nafsihi. Jadi syarat pertama kena darahnya sendiri. Kemudian lam yakun bi fi'lihi, sebab adanya atau keluarnya darah atau nanah dan lain sebagainya itu bukan karena dia buat sendiri, tiba-tiba pecah macam itu saja, atau tiba-tiba keluar, atau karena jatuh dan lain sebagainya, ya kan? Bukan karena dia memang sengaja melukai dirinya. Oke? Kemudian syarat yang ketiga, lam yahtalit bi ajnabi. Kemudian yang ketiga apa? Lam yahtalit bi ajnabi. Artinya apa? Kalau misalnya darahnya adalah darah orang lain, oke, darah orang lain ini tafrik dari
apa syarat yang pertama yaitu fa in kana min syakhsi nafsi. Oke, kalau misalnya min syakhsin akhor, bukan darah kita, darah orang lain. Ya kan? Bukan darah kita, darah orang lain, atau darah kambing, darah sapi, misalnya gazar. Oke? Nah, apa hukumnya? Maka hukumnya yu'fa an qalilihi la an kathirihi. Kemudian, fa in kana min syakhsi nafsihi. Oke, kemudian lam yakun bi fi'lihi. Kalau misalnya bi fi'lihi, kalau misalnya dia sendiri yang buat, ya kan? Dia sendiri yang buat apa namanya? Yang menyebabkan adanya darah tersebut, ya kan? Seperti jerawat dia pecahkan, ya kan? Atau dia meletakkan obat yang menyebabkan pada pecahnya bisul atau darah dan lain sebagainya, maka itu termasuk bi fi'lihi juga. Maka itu yu'fa an qalilihi la an katsiri. Kemudian juga lam yahtalib bi ajnabi. Lam yahtalib bi ajnabi. Kalau yahtalib bi ajnabi ini, lam yahtalib bi ajnabi, apa maksud dari ajnabi di sini? Maksud dari ajnabi di sini adalah ghairud dam al-ma'fu anhu. Ghairud dam al-ma'fu anhu. Artinya selama bukan dia terkena selain dam itu darah yang selain dia bukan terkena dengan darah yang ada di bercampur dengan benda lain, walaupun dengan darah dirinya sendiri, tapi bukan darah itu, darah dari tempat lain, ya kan? Maka la yu'fa'an katsirihi, ya kan? La yu'fa'an katsirihi. Nah, tentu di sini ada istitnaan dari masalah ajnabi. Tapi yang pertama kita mafhum ajnabi itu adalah ghairud dam al-ma'fu anhu. Artinya selain selain darah yang ma'fu. Oke, selain darah yang ma'fu. Oke. Nah, di sini tidak termasuk ajnabi, atau boleh kita katakan dia yustatna minal ajnabi. Ya kan, yustatna minal ajnabi itu ma'ut thaharah. Yustatna minal ajnabi itu ma'ut thaharah. Ma'ut thaharah itu air wudu, air mandi, ya kan? Itu kan ajnabi. Bukan darah ini, dia ajnabi, tapi yustatna di sini lid darurah. Karena sulit bagi kita untuk menghindari terkenanya luka kita dari ma'ut thaharah. Tapi dengan syarat Dengan syarat tidak sengaja mengenakan atau memercikkan air tersebut ke luka tersebut. Artinya misalnya luka itu bukan di a'dha'ul wudu, ya kan? Misalnya luka itu bukan di a'dha'ul wudu, kemudian enta sengaja kenakan air, sengaja, bukan terpercik. Oke, sengaja enta kenakan air wudu, maka la yu'fa. Oke, maka la yu'fa. Nah, kemudian juga termasuk yang yustatna itu Termasuk yang yustatna itu adalah ma'usyurbihi. Ma'usyurbihi. Entah minum lepas itu ada yang menetes, ada yang mengalir. Misalnya kak sini ada darah, entah minum kemudian ada yang mengalir kak sini. Oke? Itu ajnabi. Oke? Kemudian apalagi? Kemudian juga aklihi, ya kan? Misalnya dia makan kemudian jatuh terkena bagian tubuh yang ada darahnya, ya kan? Biasanya jatuh ke tangan ini paling sering berdarah, ya kan? Banyak kejadiannya ini tangan ini, ya kan? Sering ada darah. Tapi time makan kemudian tangan kita ada darah, misalnya ke sini, ya kan? Tapi kita perlu makan, maka makan ini kan ajnabi, makanan ini kan ajnabi, tapi di sini yustatna. Oke, karena darurah, ya kan? Dan juga termasuk yang yustatna juga atib. Atib itu minyak wangi. Oke, parfum. Itu juga termasuk yang yustatna minal ajnabi, karena menggunakan parfum ini masyru', ya kan? Matlu, maksud.
maka yustatsna juga. Kemudian syarat selanjutnya adalah walam yujawiz mahallahu. Dan walam yujawiz mahallahu artinya darah itu tidak keluar jalur. Nah, bahasanya seperti itu. Apa? Darah tersebut tidak keluar jalur. Oke, kenapa kita katakan jalur? Karena maksud dari mahal di sini itu apa? Mahallu khurujihi wa ma yaghlibu taqadhufu alaihi. Oke? Apa maksud mahal di sini? Mahallu khurujid dam, ya kan, tempat keluarnya darah itu adalah mahal. Dan apa? Ma yaghlibu taqadhufu alaihi. Artinya yang biasa dialiri darah. Ya kan? Yang biasa dialiri darah, maka itu termasuk mahal. Ya kan? Misalnya berdarah ke sini, maka termasuk mahalnya adalah semua yang biasanya akan terkena menjadi jalur mengalirnya darah tersebut. Walaupun itu adalah kaki misalnya, dari kepala langsung ke kaki, tapi dia mahalut taqadhuf, dari kepala ke dada misalnya, mahalut taqadhuf, ya kan, dari lutut ke kaki, mahalut taqadhuf. Tapi kalau darah tangan ada di kepala itu bukan mahalut taqadhuf, ya kan? Yang berdarah tangan, tapi darahnya kemudian pindah ke kepala, maka itu bukan mahalnya, maka la yu'fa'an katsiri. Oke, mafhum ya? Jadi 4 syarat ini adalah syarat di mana darah dan sejenisnya itu ma'fu an qalilihi wa an katsirihi. Bahkan para ulama mengatakan saking mubalaghahnya ingin mentakkidkan sebanyak apapun darah itu selama memenuhi syarat ini, ya kan, walau tajri alaihi safinah, kata para ulama. Ya kan, untuk apa? Mubalaghah, untuk meyakinkan enta jangan khawatir, selama 4 syarat ini terpenuhi, walaupun kapal boleh berlayar ke atas darah itu, maaf. Oke, kalau misalnya 4 syarat ini terpenuhi. Kalau 4 syarat ini tidak terpenuhi, maka apa? Maka yu'fa an qalilihi faqat, yaitu itu adalah keadaan yang ketiga. Nah kan? Maka yu'fa an qalilihi faqat. Jadi masalah darah ini apa? Ada 3 halah. La yu'fa an qalilihi wa an katsirihi wa la an katsirihi, yu'fa an qalilihi la an katsirihi, wa yu'fa an qalilihi wa katsirihi. Oke. Kemudian selanjutnya wadhabitu fil yasiri wal katsir ufiya anhu ay ufiya anil katsir. Oke, wa illa fala bimakna bimana yu'fa anil qalil faqat. Oke, yu'fa anil qalil faqat. Oke, sorry. Tadi yang masalah apa? Yang masalah apa tadi? Masalah la yu'fa an qalilihi wa an katsirihi itu syaratnya 2, bukan 3. Yaitu apa? Laisa minal mughallat dan adamut at-ta'addi bitadammuh. Oke? Syaratnya 2 aja. Hapus yang ketiga. Syaratnya 2 saja. Lam yakhtalit bi ajnabi, kalau misalnya ikhtal atau bi ajnabi itu yu'fa an qalilihi la an katsirihi. Oke? Ya. Oke. Selanjutnya. Oke, sekarang dari tadi kita cakap masalah qalil katsir. Oke, apa dobitnya? Kapan dikatakan qalil dan kapan dikatakan katsir? Maka dikatakan oleh Imam Bajuri di sini wadhabitu fil yasiri wal katsir al-'urf. Wadhabitu fil qalili wal fil yasiri wal katsir al-'urf. Oke, apa itu 'urf? 'Urf itu adalah apa? 'Urf itu adalah yang disepakati oleh semua orang. Nah kan? Atau mayoritas orang. Artinya ketika mayoritas orang itu mengatakan bahwasanya ini qalil, maka itu adalah qalil. Kalau mayoritas orang mengatakan bahwasanya ini katsir, maka itu adalah katsir.
ya kan? Apa ibarahnya ulama dalam ta'rif uruf ana lupa. Oke, tapi itu maksud dari uruf. Dan apa al-qalil wal katsir di sini ala hasabil ahwal. Dalam artian apa? Setiap orang itu ukuran qalil dan katsirnya itu berbeza. Oke, gazar. Oke, gazar itu qalil dan katsirnya apa? Qalilnya gazar dengan qalilnya yang bukan gazar berbeza. Oke, entah datang. Nah kan entah kalau pergi ke gazar semua baju itu darah. Oke? Nah, entah tanya, ini kak uruf gazar ini banyak ke sedikit. Nah, kalau misalnya ya memang macam nih gazar nih, gitu kan? Gazar memang macam nih. Ya kan, artinya memang seperti ini yang akan selalu terkena oleh gazar. Berarti itu adalah qalilnya gazar. Ya kan? Qalil anda gazar. Tapi kalau gazar itu mandi darah, nah baru katsir. Kan seperti itu, ya kan? Misalnya apa? Misalnya gazar itu setelah dia menyembelih, dia terpeleset, ya kan? Karena disepak dengan sapi, ya kan, terpeleset jatuh di apa? Di darah, kubangan darah. Nah, gazar-gazar yang lain akan cakap ini katsir nih, karena entah jatuh. Ya kan? Gazar biasa tak jatuh, entah masih nyubi lagi. Jadi katsir, la yu'fa. Paham enggak? Nah, berarti apa? Ghair ma'fu. Nah, demikian juga dokter. Ya kan? Dokter itu dia bermuamalah dengan darah. Ya kan? Bersinggungan dengan darah, dokter bedah. Oke, bersinggungan dengan darah. Maka qalilnya dokter itu berbeda dengan apa? Qalilnya yang bukan dokter. Nah, dan demikian seterusnya. Artinya qalil dan katsir ini yang pertama ukurannya uruf dan yang kedua ala hasabil ahwal. Artinya ahwalun nas itu berbeda-beda. Masalah qalil dan katsir. Oke? Mafhum ya? Fayu'fa anhuma ay fi thawbin aw badan. Kemudian dikatakan di sini wa mahallul afwi anhu fi thawb. Oke. Kapan dimaafkan di baju? Kenapa dimaafkan di baju? Kan kita boleh ganti baju. Gitu kan? Baju ada. Ya kan? Ini taja ilaihi. Ini taja ilaihi. Artinya dia memang perlukan untuk guna baju itu. Ya kan? Walau litajamul, walaupun apa? Dia perlukan untuk apa? Untuk bergaya saja. Artinya untuk tajamul bukan untuk bergaya. Artinya supaya nampak lawa. Oke, nampak rapi, ya kan? Atau smart. Oke. Nah, jadi itu juga termasuk hajah. Itu juga termasuk hajah. Karena tajamul linas itu masyru', maksud. Oke, maka itu termasuk hajah. Oke. Nah. Ini taja ilaihi walau litajamul wa kana malbusan. Dan ini adalah yang dimaksud dengan thaub di sini adalah apabila dipakai sebagai pakaian. Nah, bi khilafi apa? Bi khilafi ma law lam yahtaj ilaihi. Kalau misalnya dia tak perlukan baju itu. Misalnya misalnya entah ada banyak baju, entah belum guna baju lagi nih, belum guna baru selesai mandi. Oke, nak guna baju ada yang ada najasah, ada yang tak ada najasah. Entah sengaja pilih yang ada najasah, padahal yang lainnya ada. Nah, berarti sebenarnya entah lam tahtaj ilaihi. Nah, lam tahtaj ilaihi. Nah, kemudian wa ma lau farosahu. Nah, lau farosahu apa artinya? Artinya kalau misalnya pakaian itu bukan entah apa, lam yakun malbusan, artinya dia tak guna, tetapi dia gunakan untuk apa? Untuk sajadah. Misalnya dia gunakan untuk sajadah atau untuk tidur atau untuk lain-lain, maka itu apa? Maka itu la yu'fa. Karena apa? Lam yahtaj ilaihi. Ya kan? Wa shalla alaihi aw hamalahu. Atau pakaian itu bukan pakaian yang dipakai. Seperti apa? Rida. Dia selendangkan saja, artinya dia letak saja kat pundaknya. Maka ini hamil, bukan lubs. Maka itu tidak
tidak ma'fu. Wa shalla bihi fala yu'fa anhu. Oke, fala yu'fa anhu. Oke, selanjutnya itu yang ma'fu yang pertama. Tentu ini ma'fu di dalam sholat. Oke, untuk masalah darah ini. Dan sebagian air yang mana kita sebut tadi yaitu ma'ut thaharah, kemudian ma'ul syurb. Termasuk juga ma'fu apabila kita mengusap menggunakan pakaian. Nah kan misalnya di sini ada darah, ya kan? Ada darah. Kemudian setelah wudhu dia atau setelah cuci muka, ya kan? Tapi cuci muka ini kharaja an ma'it thaharah. Berarti dia masuk ajnabi. Nah, dia masuk ajnabi berarti jadi apa? Jadi yu'fa'an qalilihi. Ya kan? Bukan la yu'fa sama sekali. Ya kan, yu'fa'an qalilihi, tapi la yu'fa'an katsirihi. Kemudian dia keringkan air wudu itu atau air cuci muka itu dengan pakaian. Sedangkan di sini ada najasah misalnya. Maka itu juga ma'fu. Itu juga ma'fu. Walaupun ada benda lain setelah ada tisu tetap ma'fu. Oke, selanjutnya. Fayu'fa anhuma fi thawbin aw badanin wa tasihhu sholatu ma'ahuma. Nah kan, ma'ahuma. Ai ma'a wujudid dam al-yasir wal qai al-yasir atau katsir ala hasabil ahwal yang sudah ala hasabil ahwal yang sudah kita jelaskan tadi. Wa illa, dan yang ma'fu lain, benda yang ma'fu lain, ini ma'fu yang selanjutnya ini adalah dia ma'fu ka air tak ma'fu ka salat. Oke, yang tadi ma'fu di salat tak ma'fu ka air, yang sekarang ini yang akan disebutkan ma'fu ka air tak ma'fu ka salat. Oke, yaitu apa? Wa illa ma ay syai'un la nafsa lahu sa'ilah. Artinya hayawan yang la nafsa lahu sa'ilah. Nafas di sini artinya adam. Nah, kan maksud dengan nafas di sini adalah adam. Artinya dia tidak mempunyai air yang tidak mempunyai darah yang mengalir. Artinya ketika apa maksudnya? Di sini dikatakan qauluhu la nafsa lahu sa'ilah ay la dama lahu sa'il. Apa maksudnya? Apa dhabitnya? Bihaitsu law syaqqa 'udwun minha lam yasil laha dam. Artinya ketika kita belah hayawan tersebut ketika kita belah dan tidak ada darah yang mengalir, ya kan? Tidak ada darah yang mengalir, maka apa? Maka itu berarti apa? Termasuk hayawan yang la dama lahu sa'ilah. Seperti apa? Seperti lalat, nyamuk, kemudian bak itu apa? Pijat. Oke, pijat itu ketika kita ini keluar darah, tapi itu bukan darah dia. Karena kalau pijat yang belum minum darah, kita ini tak ada darah. Oke, nyamuk juga macam tuh, ya kan? Ketika kita tepuk dia, keluar darah itu bukan darah dia, tapi darah orang yang diminum darahnya oleh nyamuk itu. Kalau dia belum minum darah, pasti tidak ada darahnya. Nah, seperti itu. Jadi apa? Dhabitnya adalah hayawan-hayawan yang lau syaqqa 'udwun minha. Kalau misalnya kita belah badannya itu hala hayatihi, ya kan? Artinya kita belah bila ketika dia masih hidup. Nah kan, dalam keadaan hidup-hidup kita belah. Lam yasil lahadam, maka tidak ada darah yang mengalir. Maka itu adalah ma'fu. Artinya dia adalah minal hayawan allati la damalaha sa'i. Oke? Nah. Oke. Kalau misalnya kita tak tahu ini hayawan ini dia termasuk yang lahu dam sa'il atau la damalaha sa'il. Maka Imam Romli mengikuti kalam Imam Ghazali mengatakan maka kita kena cari yang sama dengan kita cari hayawan yang sama yang lain yang masih hidup. Ini kan dia ma'fu, kenapa? Karena dia
Ini di sini apa? Maitah. Sebenarnya ini kita membahasnya adalah maitah. Maitah yaitu bangkai. Bangkai hayawan yang apa? Yang tidak mempunyai darah mengalir. Bangkai hayawan yang tidak mempunyai darah yang mengalir. Nah, karena bangkai itu maitah itu adalah najis. Kalau misalnya dia tidak dia masih hidup, maka tidak apa walaupun dia jatuh ke air minum, misalnya ada lalat atau semut jatuh ke dalam air minum, ya kan? Kemudian dia masih hidup, tak ada masalah, ya kan? Dan dia masih tohir, gitu kan? Walaupun hewan ada dam sailnya, ya kan? Walaupun ada dam sailnya, masuk ke dalam air selama dia masih hidup bukan najasah, ya kan? Bukan najasah, dia masih tohir. Sebagaimana nanti kita akan jelaskan ketika membahas anwa najasat yang sudah anak kirim itu tadi. Oke? Nah, jadi ini maitah. Kita membicarakan masalah maitah. Artinya kalau maitah, kalau kita nak belah dia, memang dia sudah mati dan biasanya mati itu tidak mengeluarkan darah yang mengalir. Misalnya antum sembelih kambing yang sudah memang dia bangkai, antum sembelih tidak mengalir darahnya. Nah, darahnya tidak mengalir. Oke? Nah, jadi kita untuk mengetahui apakah hayawan ini itu lahadam sa'il atau laisa lahadam sa'il, kena cari hayawan yang sama, kemudian hidup-hidup kita belah dia, kita tengok apakah dia mengeluarkan darah, artinya mempunyai darah yang mengalir atau tak. Kalau misalnya mempunyai darah yang mengalir, berarti yang kena air yang dimasuki itu tadi berarti najis. Kalau tak, berarti tak najis. Ini pendapat Imam Romli, ya kan, dan Imam Ghazali. Nah, kata Imam Ghazali boleh kita buat macam tukak hayawan lil hajah, kata Imam Ghazali. Nah, kan? Tetapi kata Imam Ibnu Hajar, taba'an li Syekhil Ghazali, syekhnya Imam Ghazali yaitu Imam Haramain, tak boleh kita buat macam itu. Li'annahu ta'adzib. Maka kita kena kira-kira samakan dengan hayawan yang lainnya. Nah kan, kita kira-kira samakan dengan lainnya. Dan Imam Ibnu Hajar membuat dhobit, selama dia lebih kecil dari cicak. Tahu cicak ya? Cicak-cicak di dinding itu. Nah, selama dia lebih kecil dari cicak, maka dia tak mempunyai darah yang mengalir. Ya kan? Tapi kalau misalnya dia lebih besar dari cicak, maka maka dia ada darah mengalir. Berarti dia ada darah mengalir. Oke. Kemudian masalahnya adalah kalau misalnya dia syad. Dalam artian apa syad? Artinya tak sama dengan jenisnya. Misalnya anak tikus. Tikus ini apa? Dia lahadam sa'il atau laisa lahadam sa'il? Lahadam sa'il ya. Kalau dimakan kucing kan langsung berdarah-darah kan. Oke. Nah, anak tikus yang baru lahir masih unyu-unyu. Hah? Anak tikus cindil. Nah, bahasa Jawanya cindil. Oke? Anak tikus itu yang masih unyu-unyu itu dia cute. Oke? Dia karena saking kecilnya, paham saking ya? Saking kecilnya dia apabila dibunuh atau dibelah atau dimakan tikus tak keluarkan darah. Berarti syad an jinsihi. Ya kan? Karena maka diikutkan apa? Diikutkan jenisnya. Jenis tikus itu lahadam sa'il. Maka berarti walaupun dia tak mengeluarkan darah, tapi karena dia tikus dan jenisnya tikus itu adalah mempunyai dam sa'il, maka apa? Maka najis. Artinya tak ma'fu. Oke? Nah, demikian juga kalau misalnya dia jenisnya itu adalah jenis yang mempunyai yang la damalah hasail, tapi karena terlalu besar bodinya sehingga kalau misalnya dibelah dia mengeluarkan darah. Seperti apa? Seperti sam abros. Apa itu sam abros?
sama bros itu tekek, tokek. Itu dia min jinsil wazan. Dia adalah jenis cicak, ya kan? Cuman dia badannya besar, maka yulhaq bi jinsi. Maka hukumnya sama dengan cicak. Oke? Seperti itu. Mana tadi? Wa illa ma ay syai'un la nafsa lahu sa'ilah kadubab wa namal wa baq dan lain sebagainya. Ya kan? Kadubab wa namal idza waqa'a fil ina'i wa mata fihi. Idza waqa'a fil ina. Tentu ina di sini adalah apa? Ina di sini adalah contoh saja. Ya kan? Ina di sini adalah artinya kan tempat ya, ina ya, bekas. Oke, ini adalah contoh saja. Tapi sebenarnya idza waqa'a fil ina, kenapa disebutkan idza waqa'a tabarukan bil hadis? Karena apa? Di dalam hadis menggunakan kata idza waqa'a dzubab fil ina itu kan. Karena memang musonif selalu menggunakan ibaroh-ibaroh yang tabarukan bil hadis. Dan seperti itu. Tapi ina di sini adalah apa? Min babil ghalib. Ya kan, min babil ghalib. Dan di dalam syarat apa? Syarat mafhum mukhalafah itu kalau misalnya min babil ghalib itu apa? Tidak berlaku. Tidak bisa diambil mafhum mukhalafahnya sebagaimana di dalam usulul fiqh. Oke? Idza waqa'a fil ina, artinya apabila jatuh ke dalam air atau apa maitah ini, bangkai hewan la damalaha sa'il ini ada di air yang qalil. Oke, air yang qalil. Kita tak sedang berbicara air yang katsir. Meskipun nanti ada masalah air yang katsir, tapi tak ada afu di sana. Ya kan? Idza waqa'a fil ina'i wa mata fihi, dan dia mati di situ. Artinya kalau misalnya dia masuk ke dalam air tapi tak mati, maka apa? Ma'fu ke tak? Kalau misalnya masuk ke dalam air tapi dia tak mati, ma'fu ke tak? Ma'fu ke tak? Kenapa kok ma'fu? Kenapa tak ma'fu? Dia memang tak najis. Untuk apa ma'fu? Dia memang tohir. Oke? Maka kita tak sebut dia ma'fu atau tak ma'fu, karena memang tak berlaku. Hukum ma'fu itu berkaitan sama najis. Tohir tak ada masalah ma'fu. Oke? Memang dia tohir. Oke? Idza waqa'a fil ina'i wa mata fihi, dan mati di dalam ina itu. Berarti ini nanti masalahnya berbeda kalau misalnya dia mati di luar ina dan masuk ke dalam ina. Ini wa mata fihi ay fil ina. Oke. Nanti ada tafsir kalau misalnya dia matinya di luar ina. Oke. Fa innahu la yunajjisuhu. Maka apa? Itu apa? La yunajjisuhu, artinya tidak menjadikan air itu najis karena dia ma'fu, maka hukumnya tidak berlaku. Oke? Wa fi ba'dhin nusahi idza mata fil ina wa afhama qawluhu waqa'a ay bi nafsihi. Waqa'a fil ina berarti dia jatuh dengan sendirinya, kemudian mati. Wa afhama qawluhu waqa'a ay bi nafsihi annahu law turiha ma la nafsa lahu sa'ilah fil ma'i' dharra wa huwa ma jazama bihi Rafi'i fi syarh as-saghir wa lam yata'arrad li hadhihi al-mas'alah fil kabir. Oke. Tadi waqa'a fil ina. Ya kan, waqa'a fil ina itu berarti tadi waqa'a ay bi nafsihi. Ya kan, wa mata fihi, dan dia mati di dalam ina. Oke, sekarang masalahnya lauturiha. Lauturiha. Ya kan? Di sini kita ihtiros untuk dua apa? Untuk dua masalah tadi itu, waqa'a bi nafsihi sama apa? Mata fil kharij. Oke, mata fil kharij. Oke, lauturiha ma la nafsu lahu sa'ilah fil ma'i' dharra
Oke, kalau misalnya dia mati di luar, kemudian sengaja dilemparkan, ya kan, ke dalam air, ya kan, sengaja dilemparkan ke dalam air, maka apa? Maka doro. Maka apa? Maka doro. Artinya menjadikan air itu najis. Nah, kata turiha di sini mafhumnya adalah bahwasanya yang yatroh itu adalah orang yang mempunyai irodah. Artinya sesuatu yang mempunyai irodah. Nah, tapi kalau dia waqa'a bisabab yang tidak mempunyai irodah, artinya selain manusia, seperti bahimah, hayawan, ya kan, dan seperti siapa? Dan seperti angin, misalnya masuk ke dalam itu karena angin ataupun karena bahimah, ya kan, karena kedua-duanya ini tidak mempunyai akal, maka ma'fu juga, sama macam apa? Macam jatuh sendiri di situ. Oke, macam jatuh sendiri. Kemudian terjadi khilaf di masalah di masalah ghairu mumayyiz. Khilaf di masalah ghairu mumayyiz, yaitu baby. Oke, yang ghairu mumayyiz, yang belum ada tamyiznya lagi. Ya, ini sama-sama tak ada akalnya dengan bahimah. Akalnya belum berfungsi, sehingga sama seperti apa? Bahimah dalam masalah tidak faham bahwasanya ini najis, tak boleh dimasukkan ke dalam air. Nah, tapi di sini khilaf antara fuqaha. Para fuqaha mengatakan selain Syekh Khatib Syarbini mengatakan bahwasanya kalau misalnya yang memasukkan itu adalah ghairu mumayyiz, ya kan, babi ataupun orang gila, ataupun orang yang memerlukan kebutuhan khusus, ya kan, difabel, ya bahasanya itu, artinya dia kalau misalnya mereka yang memasukkan ke dalam air mayitah la damalahu sa'il ini, selain Imam Khatib Syarbini mengatakan jadi najis karena dia mempunyai qasad fil jumlah. Mereka mempunyai qasad fil jumlah. Oke, mereka mempunyai qasad fil jumlah. Tapi Imam Khatib Syarbini memberikan tafsir di sini. Memberikan tafsir, mengatakan Imam Khatib Syarbini mengatakan kalau misalnya si mumayyiz ini la yaqsud iqa'ahu fil ma', maka tetap ma'fu. Tapi kalau si mumayyiz ini yaqsud iqa'ahu fil ma', maka tak ma'fu. Jadi tafsirnya di situ, bukan mutlak mumayyiz ghairu mumayyiz itu ketika memasukkan tak ma'fu inda Khatib Syarbini, tak, dia muqayyad dengan apabila tidak ada qasdul iqa' dari si ghairu mumayyiz ini, maka itu dia yang ma'fu. Tapi kalau ada qasdul iqa', maka ada qasdul iqa' dari baby kan biasanya dia suka buang-buang benda sengaja, ya kan, walaupun kita larang dia tak paham, tapi dia memang sengaja seronok dia kan, buat macam itu. Artinya ada qasad fil jumlah sebenarnya, gitu kan, ada qasad fil jumlah, itu ada qasad, maka maka yadur, artinya menjadikan yang tadinya ma'fu menjadi tidak ma'fu. Oke, kemudian wa idza katurat maitatun ma la nafsa lahu sa'ilah. Oke, itu tadi hukumnya dia di mana? Itu hukumnya di ma'qolil, ya kan, ma'qolil atau ma'kathir. Ma'kathir apalagi min babi aula, ya kan, min bab aula. Tapi benda ma'fu ini dia bisa menajiskan air qolil ataupun air kathir, ya kan. Maitatul nafsalah sa'il ini bisa menjadikan air qolil atau kathir itu najis bila idza kathurat maitatu mala nafsalahu sa'ilah, ya kan, kalau misalnya banyak
Dan banyaknya ini sampai apa? Wa ghayyarat ma waqa'at fihi, dan mengubah sifat apa? Salah satu sifat dari air ataupun ma'iat yang lain yang masuk ke dalam yang maitah itu jatuh di situ, maka apa? Maka itu menjadi najis. Maka menjadi najis. Kalau misalnya yughayyir al-laun atau yughayyir ar-raihah atau yughayyir at-ta'am. Nah, kan? Dan ini belum lama terjadi pada anak, yaitu apa? Semut itu masuk ke dalam ke dalam madu. Nah, masuk ke dalam madu. Jadi madu itu bagian atas itu penuh dengan semut. Segini semutnya. Artinya tebalnya semut itu, banyaknya semut itu. Dan semuanya maitah. Dan ketika kita bandingkan baunya, madu yang sudah kita saring ini, ketika kita bandingkan baunya, madu yang sudah dimasuki semut sama madu yang masih normal berbeda. Berarti ini udah najis. Dirasakan pun rasanya juga berbeda. Pedas, kan? Ada hirif. Rasanya hirif. Oke? Nah, berbeda rasanya. Oke? Berarti apa? Berarti madu ini walaupun dia kemasukan semut, dan semut itu la damalahu sa'ilah, tapi karena katurat wa ghayyarat, maka apa? Maka yunajis, yatuh. Oke? Paham ya? Maka tutup rapat-rapat madunya. Tapi kalau cuma 1 semut, 2 semut, 3 semut, tak ada masalah, karena la tughayyir. Ya kan? Karena la tughayyir. Kemudian wa idza nasha'at hadhihi al-maitah minal ma'i'. Ya pergi kemana? Nak tutup madu. Enggak ada waktu. Saya lupa. Madu. Terus. Oke, wa idza nasha'at hadhihi al-maitah minal ma'i'. Oke, wa idza nasha'at hadhihi al-maitah minal ma'i'. Ya kan, kalau misalnya maitah ini, yang mati ini adalah muncul dari air, dari dalam bukan dari dalam air, dari cairan tersebut, karena air ataupun cairan yang lain sama hukumnya. Oke, kadu dikhallin wa fakihatin lam tunajjishu qat'an. Artinya kalau misalnya maitah itu memang muncul dari dalam air, seperti cacing ulat cuka atau ulat yang ada di makanan, ya kan, seperti khodrowat ataupun fawakih, ya kan, ada ulatnya dan ulat itu mati, la tunajjishu qat'an, kecuali kalau kita keluarkan kemudian kita masukkan lagi. Kecuali kalau kita keluarkan, kita masukkan lagi, entah cari masalah berarti. Seperti itu. Lam tunajjishu qat'an. Oke, wa yustadna ma'a ma dzukira huna masail madhkurah fil mabsutah. Tentu ada ma'fuat yang lain. Disebutkan oleh Syekh Bajuri di sini, yasiru sya'ri najisin min ghairi nahwi kalbin wa kathiruhu fi haqqil qassas war raqib. Nah, sya'run najis di sini artinya apa? Sya'ar atau bulu atau rambut yang fasil an an ghairi ma'kul, an hayawanin ghair ma'kul, hala hayatihi, apalagi hala mamatihi. Oke, karena al-juz'ul munfasil itu kamaitatihi hukumnya, toharatan wa najasatan. Oke, kemudian apalagi di sini disebutkan. Nah, jadi bulu kucing, siapa yang punya kucing di sini? Sapi. Bulu kucing ini, ya kan, kalau misalnya dia jatuh, maka kalau misalnya dia ada di pakaian, ya kan, ada di pakaian, nah, kalau yasir itu tidak ada masalah.
Tapi kalau kathir itu baru bermasalah, maka menjadi ghairu ma'fu. Nah, dia terus cari bulu kucing. Oke. Kenapa? Karena sebagaimana yang sudah dijelaskan sama Habib hari itu, ya kan? Kecuali kalau antum nggak hadir, nggak paham, ya kan? Karena apa? Karena tidak ada hajah untuk menaikkan kucing itu ke badan kita, apalagi suruh jilat-jilat kepala kita. Nah, tak ada hajah. Ya kan, peluk-peluk kucing itu apa hajahnya? Tak ada hajah, gitu kan? Lepas itu enta menjerumuskan diri enta ke dalam najasah. Untuk apa? Ada hajat apa di situ? Tak ada hajat. Tapi kucing lalu lepas itu bulunya jatuh di karpet. Oke. Memang kucing lalu di mana-mana, minat tawafin. Ya kan? Artinya kathirnya kolilnya di karpet sama kolilnya di baju berbeda ukurannya. Paham? Kolilnya di karpet sama kolilnya di baju berbeda. Karena di karpet memang dia ada hajah untuk berjalan, tapi di baju apa hajahnya? Paham? Nah, kecuali kalau bulu itu ada di tempat tidur, ya kan? Kucing itu naik tempat tidur. Sebenarnya bisa, tak boleh masuk rumah, ya kan? Ke balkon saja. Oh kasihan dingin, masukkan. Nah, letak agak mana? Hatta tarbiyatuhu la hajata ilaiha. Oke. Kita lanjut supaya yang bela-bela kucing tak ilfil kita lanjutkan. Kemudian wa minha. Oke, fa yu'fa anhu li masyaqqatil ihtiras anhu. Oke, wa minha rawthu samak. Di situ rawthu samak apa warthu samak? Rawthu di tempat mana warthu. Oke, rawthu samak. Rawthu samak ini apa? Kotoran ikan. Oke, itu ma'fu. Rawtu samak lam yughayyiril ma' wa lam yadhahu fihi abadan. Soalnya kalau enta keluarkan, lepas itu enta masukkan abatan. Abatan dalam artian sebenarnya enta datangkan kotoran ikan dari tempat lain, lepas itu enta masukkan sengaja. Bukan karena mau masukkan ikannya dan lain sebagainya. Itu abatan, artinya tak ada hajah sama sekali dan tak ada masyaqqatul ihtiras sama sekali. Saja entah masukkan kotoran ikan ke situ, maka apa? Maka itu menjadikan najis kalau misalnya oli. Kemudian apa lagi? Wa minha ma la yudrikuhu tarful mu'tadil. Ini sudah kita bahas sebelumnya. Ya kan? Ma la yudrikuhu tarf, artinya yang tak nampak oleh kasat mata. Bukan karena warnanya sama, bukan karena tapi karena apa? Tapi karena bentuknya yang terlalu kecil sehingga mata yang normal itu tidak dapat melihat najis tersebut. Ya kan? Tapi kalau misalnya dia tak nampak itu bukan karena dia kecil, tapi karena warna dia sama, maka itu tidak ma'fu. Oke, selanjutnya. Wal hayawan, ini mulai masuk di ta'did itu tadi. Masalah apa? Masalah benda-benda yang najis. Benda-benda yang najis. Wal hayawan kulluhu tahir illal kalb wal khinzir wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima ma'a hayawanin tahir. Oke? Ma'a hayawanin tahir. Wa ibaratuhu tasduqu bi taharatihi. Oke. Wal hayawan. Oke. Ana dah kirim khulasohnya ini yang di kalamnya Imam Bajuri ke grup. Mana itu? Oke. Nah, jadi khulasohnya adalah mana dia? Wal hayawan artinya sebagaimana yang ditalkhis oleh Imam Bajuri. Jadi Imam Bajuri membagi al-kaun ini menjadi dua, alam ini menjadi dua. Oke, jamid dan hayawan. Apa maksud dari jamid? Mala ruhalahu. Yang tidak ada ruhnya. Ya kan, jamid di sini artinya yang tidak ada ruhnya. Bukan. Hayawan, yang dimaksud hayawan adalah malahu ruh.
Adapun jamid itu mala ruhalahu wala juz'u hayawan wala apa? Wala juz'u hayawan wala aslu hayawan wala munfasil an hayawan. Oke, itu adalah ta'rifnya apa? Jamad. Yang dimaksud dengan jamad. Kemudian di sini apa? Jamad kita bagi menjadi dua saja. Al-muskirul ma'i dan ghairul muskiril ma'i. Ya kan? Al-muskirul ma'i itu najis karena dia adalah khamr. Selain apa? Muskiril ma'i, selain muskiril ma'i itu tidak najis. Ini untuk apa? Untuk hayawan. Oke? Nah. Kenapa kita? Udah. Hah? Dan tutup betul-betul maju. Oke. Nah, jadi itu ya, jamad kita apa ininya cuman dua, yaitu apa? Muskirul ma'i dan ghairul muskirul ma'i. Muskirul ma'i itu apa? Muskirul ma'i itu najis karena dia adalah khamr, dan ghairul muskirul ma'i semua apa yang muskir atau yang tak muskir, yang ma'i atau yang tak ma'i, selama dia la ruhalahu wala juz'u hayawan wala aslu hayawanan wala munfasilan hayawan, berarti dia apa? Tahir semuanya. Nah, tafsir yang panjang itu adalah di hayawan. Hayawan kita bagi menjadi dua, kalb wal khinzir dan apa? Ghairil kalb wal khinzir. Oke, kalb wal khinzir dan ghairil kalb wal khinzir. Kalb wal khinzir itu najis mutlakon, ya kan, mutlakon. Mutlakon. La yufa ila ma la yudrak bi torfil mu'tadil. Ya kan, mutlakon artinya mau asluhu, mau juz'ul munfasil minhu, mau apalagi asluhu, dzatuhu, semuanya itu apa? Najis. Untuk kalb dan khinzir. Ya kan, najis mutlakon. Nah, adapun ghairul kalb wal khinzir, nah, di sini ada tafsir. Tafsirnya kita bagi menjadi tiga di sini. Ya kan, dzatuhu wa asluhu wal munfasil anhu. Nah, adapun zatnya, ya kan, zat apa? Zat dari hayawan selain kalb wal khinzir ini, kita lihat zatnya ini. Kalau hala apa ba'da mautihi, ya kan, ba'da mautihi, enggak, hala hayatihi itu semuanya apa? Semuanya tohir. Hala hayatihi semuanya tohir. Hala mamatihi kita bagi menjadi dua, mudzakkah bitadkiyah syar'iyyah atau ghairu mudzakkah. Artinya mudzakkah itu apa? Artinya disembelih, artinya dia matinya itu dengan tadkiyah syar'iyyah. Dan tadkiyah syar'iyyah itu tidak selalu dengan sembelih, karena di sana ada akar juga untuk hewan yang yang wahsy. Akar itu apa? Artinya kita bunuh bagaimanapun juga caranya. Untuk hewan yang wahsy itu liar, tak boleh tak senang ditangkap. Oke, tak senang ditangkap, itu tak mesti disembelih untuk matinya. Oke, maka di sini menggunakan kata mudzakkah. Nah, mudzakkah tadkiyah syar'iyyah. Tadkiyah syar'iyyah artinya yang menyembelih pun atau yang melakukan itu pun bukan non muslim, ya kan, dan bukan ahlul kitab, dan juga dengan memenuhi syarat tadkiyah. Nah, kalau memenuhi mudzakkah berarti dia tohir zatnya, ya kan. Nanti masalah rosahatnya nanti lain, munfasil anhunya lain. Oke, zatnya itu tohir. Nah, kemudian kalau misalnya ghairu mudzakkah seperti hewan-hewan yang ghairu ma'kul atau yang tadkiyahnya itu tidak memenuhi syarat, ya kan, tadkiyahnya itu tidak memenuhi syarat, maka dia maka dia dibagi menjadi dua, adami samak wal jarot atau ghairul adami wasamak wal jarot. Kalau adami wasamak wal jarot itu tohir, kalau ghairul adami wasamak wal jarot itu najis. Oke, selesai untuk masalah adatnya. Adapun aslul hayawan ghairul kalb wal khinzir itu tohir, ya kan, asluhu tohir. Kemudian sebenarnya far'uhu kalau misalnya dari far'uhu mungkin bisa kita tambah ya. Far'uhu kalau misalnya dia dari dari kalb wal khinzir, otomatis
najis, dan kalau dari hayawan tohir otomatis tohir, sama aja, seluruh far'uhu otomatis. Oke, kemudian al-munfasil anhu, artinya yang keluar dari tubuh tubuh hayawan, ghairil kalb wal khinzir. Kita bagi menjadi 3, ya kan, juz'uhu wa rasyahatuhu wa ma lahu istihalah fil batin. Juz'uhu artinya bagian tubuhnya yang munfasil, ya kan, bagian tubuhnya yang munfasil hala hayatihi. Nah, kita hala hayatihi apa hukumnya? Nah, kita lihat juz'uhu yang munfasil ini apa? Ya kan? Apakah dia sya'rul ma'kul warisuhu wa wabaruhu wa wasufuhu, atau ghairi sya'ril ma'kul warisuhu wa wabaruhu wa wasufuhu? Kalau misalnya dia adalah sya'rul ma'kul, artinya bulu hewan yang dimakan, ya kan, atau risuhu, bulu burung, ataupun wabaruhu, itu semua nama-nama bulu untuk berbagai hewan ya. Wabar itu untuk unta, suf itu untuk kambing, dan lain sebagainya. Maka itu ma'fu selama dia ma'kul. Tapi kalau ghairu ma'kul, ya, atau selain sya'rul ma'kul warisuhu wabaruhu dan lain sebagainya, maka itu hukumnya najis. Misalnya ada kaki kambing patah atau putus. Kambing makul ketak? Makul. Tapi ini yang patah kakinya, bukan sya'ruhu, bukan risuhu, bukan wabaruhu, bukan sufuhu. Berarti hukumnya apa? Kaki kambing yang terputus di masa hidupnya ini najis. Maka dia najis. Oke? Karena dia hukmuhu hukmul juz'il munfasil itu maitatihi. Ya kan, taharatan wa najasatan. Nah, demikian juga kalau sya'ar ghairul ma'kul dan ghairul ma'kul, sya'ar dan lain-lainnya dari ghairul ma'kul itu najis, apalagi juz'ul munfasil selain sya'ar dan lain sebagainya itu. Oke, kemudian adapun rosyahat. Rosyahat itu apa? Rosyahat itu rosyahat itu di sini diartikan, rosyahat itu apa ya bahasa Indonesia? Enggak tahu bahasa Indonesia. Rosyahat itu seperti keringat, air liur. Oke, rembesan. Boleh diartikan rembesan. Air liur, air mata, ya kan, itu semuanya rosyahat, ya kan. Rutubatul farj, ya kan, itu rosyahat, ya kan, itu hukumnya adalah tohir. Itu hukumnya adalah tohir. Nah, kemudian mastahala fil batin, malahu istihalah fil batin. Ini dibagi menjadi 2, ila fasad dan ila solah. Ila solah dulu. Ila solah itu apa? Malahu istihalah fil batin, ila solah seperti susu. Ya kan? Seperti apa? Seperti susu. Itu dia asalnya adalah dam, kemudian istahala menjadi susu, ila solah. Maka hukumnya dilihat apakah ini dari hewan najis atau dari hewan makul atau ghairu makul. Kalau dari hewan ghairu makul berarti najis. Seperti susu kucing. Entah ada kucing baru melahirkan, lepas itu susunya entah pencet-pencet sampai moncrot-moncrot. Ya kan? Nah, maka ketika kena pakaian, kena karpet, kena apa? Itu apa? Biasanya ada budak-budak suka main macam itu. Kurang ajar, kasihan gending. Ya kan? Nah, yang ketawa berarti pernah buat. Oke. Nah, itu najis. Ya kan? Itu najis. Tangan enta yang pegang susu kucing itu najis. Ya kan? Karena dia ghairu makul. Nah, adapun susu makul sudah jelas apa? Sudah jelas dia tohir. Nah, adapun yang lahu istihalah fil batin ila fasad seperti dam, kemudian baul, kemudian rawuth, kemudian qaih, sodid dan lain sebagainya, itu semuanya najis. Selesai semua masalah a'yanun najasah. Oke? Nah, maka di situ wal hayawan kulluhu tahir illal kalb wal khinzir wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima ma'a hayawanin tahir. Ini mafhum, artinya anjing ataupun babi kalau misalnya dia kawin dengan hewan selain anjing ataupun babi, maka apa? Maka anaknya itu ikut
apa? Ikut akhosul aslaini. Oke, akhosul aslaini yaitu anjing dan babi itu sendiri. Nah, kemudian wa ibaratuhu tasduqu bi taharati dud al mutawallid minan najasah wa huwa kadzalik. Nah, ini kemarin yang sempat dibahas sama Habib ketika apa? Kita belajar ibanah. Masalah apa? Ad-dud al mutawallid minan najasah. Ya kan? Ad-dud al mutawallid. Di sini ibarahnya bukan apa? Tawallada fihi, tapi tawallada minhu. Saya apa enggak? Coba ibarahnya di Hasyiah mana ya? Aduh. Nah, itu wa ibaratuhu tasduqu ila akhirih ay li anna qawluhu wal hayawan kulluhu tahir yashmalu law takhallaqa minan najasah, bukan fin najasah, minan najasah walau mughalladah. Nah kan, kemarin yang kita pelajari di i'anah kan kalau misal taklil mereka tidak menajiskan itu apa? Taklil mereka tidak menajiskan karena ilahnya karena kita lam natahaqqaq annahu takhallaqa minan najasah. Dan dari taklil itu menunjukkan bahwasanya kalau misalnya takhallaqa minan najasah apa? Berarti dia najis. Dari taklil itu tadi. Tapi ibarahnya Syekh Bajuri di sini mengatakan bahwasanya yasmalu ma law takhallaqa minan najasah walau minal mughalladah. Berarti walaupun tahaqqaq, kata Imam Bajuri, walaupun tahaqqaq bahwasanya dia itu takhallaqa minan najasah, itu apa? Berarti tetap tohir, ya kan? Wa huwa kadzalik ay fa huwa musallam. Jadi enggak ada iktirad dari Imam Bajuri. Nah, apakah ini pendapatnya atau memang ada khilaf atau seperti apa? Nah, perlu tahqiq lebih dalam lagi untuk masalah ini. Oke. Nah, kemudian wal maitatu kulluha najisah. Oke, wal maitatu kulluha najisah. Untuk maitah itu apa? Al maitah itu apa? Yang kharajat ruhuhu allati kharajat ruhuhu min ghairi tadqiyatin syar'iyyah. Ya kan, yang apa? Yang dia mati tanpa tadqiyah syar'iyyah. Artinya tadqiyahnya itu tidak memenuhi syarat atau memang dia ghairu ma'kul. Ya itu salah satu syaratnya harus ma'kul tadqiyah itu. Nah, nanti dipelajari di bab apa? Shaih. Oke, kemudian wal maitatu kulluha najisah illa sama wal jarad wal adami, sudah dijelaskan tadi. Wa fi ba'dhin nusakh wa ibnu adam ay maitatu kullin minha fa innaha tahirah. Semuanya itu maitahnya tahirah. Adapun apa yang ada di jaufnya, apa yang ada di dalam di dalam badannya itu apa? Itu najis. Itu najis. Hadza wallah. Pukul 4. Hadza wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wal 'afwu minkum. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan kita?